Baik. Ya baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rizky Pratama dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya dengan dosen pengampu Bapak Ringka Asmara, Eskom OCE. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang teori Oracle yang kedua, yaitu mengenai desain basis data. Oke, langsung saja. Pendahuluan tentang desain basis data menggunakan proses yang sistematis yang disebut metodologi desain, di mana target basis data diatur dengan RDBMS, ORDBMS atau ODBMS. Metodologi desain menggunakan alat bantu seperti desainer dari Oracle, Erwin, BBWin, dan Paradigm, Pesio, Plusoleh, Platinum Teknologi, dan yang lain sebagainya. Jadi sudah dijelaskan di sini bahwa sudah banyak sekali metode-metode, bahkan software-software yang mendukung database, khususnya untuk Oracle sendiri. Jadi ini masih beberapa ya. Kalau di luar ini mungkin kita sudah tahu, tahu TOA seperti itu, tahu NetCat seperti itu juga masih sebagai sebagai pendukung juga untuk kita agak mereview menggunakan dalam database Oracle ini, khususnya dalam bidang desain CDM dan PDM. Kemudian lanjut yang lebih kompleks, aturan sistem informasi dalam organisasi. Sistem basis data menjadi bagian dari sistem informasi dari beberapa organisasi. Beberapa organisasi membuat posisi administrator basis data atau DBA untuk mengontrol aktivitas basis data. Kemudian informasi resource management atau RM juga diperkenalkan oleh organisasi yang besar, kecuali kunci kesuksesan manajemen bisnis. Jadi di sini dijelaskan kalau aturan sistem informasi dalam organisasi. Jadi suatu DBA, suatu database dalam Oracle itu mempunyai bagian-bagian oleh sistem informasi atau seperti itu. Jadi nanti di mana setiap bagian dari sistem itu akan diatur oleh beberapa main query untuk memproses datanya yang akan itu namanya seperti itu. Nah, ini beberapa contoh namanya ya. Ini sudah kita bahas dalam materi sebelumnya, yaitu pengenalan oleh beberapa modul. Jadi maksudnya itu mempunyai tugas-tugasnya masing-masing. Setiap aplikasi maupun itu dilihat dari layernya itu. Kemudian aturan sistem informasi dalam organisasi masih mengenai aturan sistem informasi terdapat beberapa alasan. Data dianggap sebagai resource yang bekerja sama, dan manajemen kontrol dilakukan terpusat untuk pekerjaan yang lebih efisien dalam organisasi. Fungsi dalam organisasi dikomputerisasi sebagai kebutuhan ketersediaan data yang benar dan up to date. Seiring pertumbuhan data dan aplikasi relasi yang lebih kompleks, dari data perlu dimodelkan dan diatur. Terdapat konsolidasi dari informasi resource pada beberapa organisasi. Di atas gajinya lanjut ke siklus sistem informasi. Siklus sistem informasi disebut siklus makro, di mana siklus sistem basis data dan siklus mikro. Siklus makro meliputi beberapa tahap, yaitu yang pertama feasibility analysis. Tahap ini berhubungan dengan analisa area aplikasi potensial, mengidentifikasi sisi ekonomi dari informasi gathering, bagaimana kita itu menggunakan dissemination, membentuk studi keuntungan awal, menentukan kompleksitas data dan proses mengatur prioritas aplikasi. Yang kedua yaitu adalah requirement collection and analysis. Kebutuhan detail yang dikumpulkan dengan interaksi dengan pemakai potensial dan kelompok pemakai untuk mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan khusus. Ketergantungan aplikasi, komunikasi, dan prosedur pelaporan diidentifikasi. Jadi di sini mempunyai dua siklus penting, yaitu feasibility analysis dan requirement collection and analysis. Oke, yang pertama adalah desain. Tahap ini mempunyai dua aspek, yaitu mendesain sistem basis data dan mendesain sistem aplikasi program yang menggunakan dan proses basis data. Kemudian ada implementasi. Sistem informasi diimplementasi, basis data dibentuk, dan transaksi basis data diimplementasikan dan diuji coba. Kemudian ada validation and accepting testing. Tingkat akses dari sistem dalam memenuhi kebutuhan pemakai dan kriteria performansi divalidasi. Sistem diuji coba dengan kriteria performansi dan spesifikasi di sini akan menambahkan seluruh pegawai, di mana dia itu mempunyai. Yang keempat ada deployment
Operation and Maintenance. Pada tahap ini dilakukan konversi pemakai dari sistem lama ke sistem baru melalui training. Tahap operasional mulai jika semua fungsi sistem operasional dan divalidasi. Jika kebutuhan baru atau aplikasi bertambah, maka mereka semua tahap sebelumnya sampai semua divalidasi dan berhubungan dengan sistem. Monitoring performansi sistem dan pemeliharaan sistem merupakan aktivitas yang penting selama tahap operasi. Siklus sistem aplikasi basis data. Aktivitas yang berhubungan dengan siklus sistem aplikasi basis data meliputi tahap berikut. Yang pertama yaitu adalah sistem definition. Ini merupakan scope dari sistem basis data pemakai dan aplikasi didefinisikan. Antar muka untuk pemakai, batasan respon time, dan kebutuhan menyimpan di sini karena dia kan dan pemrosesan diidentifikasi. Kemudian ada juga yang namanya desain database atau database design. Pada akhir dari tahap ini, desain logika dan fisik dari sistem basis data dari DBMS sudah siap. Jadi yang dinamakan database design di sini adalah proses di mana hampir menuju akhir. Jadi di sini itu desain logika dan fisik dari sebuah database itu sudah siap atau mulai sudah terbentuk. Kemudian yang ketiga ada database implementation. Tahap ini meliputi proses menentukan definisi basis data konseptual, eksternal dan internal, membuat file basis data kosong dan implementasi aplikasi perangkat lunak. Jadi ketika kita membuat database, yang pertama kan kita harus melakukan definisi dulu apa yang harus kita buat dan apa yang kita butuhkan. Kemudian kita dari definisi ini untuk kita mendapatkan sebuah database design. Kemudian dari database design ini kita nanti akan mengimplementasikannya ke dalam sebuah perangkat lunak seperti itu. Jadi mungkin database implementasi di sini itu maksudnya ketika database itu digunakan include dengan aplikasinya. Dan komisi kemudian ada loading or data conversion. Basis data dipopulasikan dengan menyimpan data langsung atau mengubah file yang sudah ada ke format sistem basis data. Kemudian aplikasi conversion, aplikasi perangkat lunak dari sistem pendahulu dikonversikan ke sistem baru. Kemudian ada testing and validation, sistem baru diuji coba dan divalidasi. Kemudian ada operation, yaitu adalah sistem basis data dan aplikasi dioperasikan. Biasanya sistem lama dan baru dioperasikan secara paralel dalam beberapa waktu. Kemudian ada monitoring and maintenance. Selama tahap operasional, sistem secara tetap dimonitor dan dipelihara. Perubahan dan pengembangan dapat terjadi baik pada isi data maupun aplikasi perangkat lunak modifikasi. Organisasi diperlukan dari waktu ke waktu. Jadi yang pertama tadi kita sudah mendapatkan sebuah loading or data conversion, jadi di mana sebuah konversi dari basis data itu ke data. Itu kemudian ada aplikasi conversion, yaitu aplikasi perangkat lunak dari sistem pendahulu dikonversikan ke sistem baru. Jadi ketika ada mungkin suatu update atau revisi dari software yang mungkin itu belum mendukung support sistem, itu di sini ada konversinya, automatic application conversion. Kemudian ada testing and validation, di mana di sini itu basis data akan sebuah database itu akan ditesting dan divalidasi. Kemudian ada operasi di mana sistem basis data dan aplikasi dioperasikan. Jadi ini adalah tahap mulai diimplementasikan dari implementasi tadi sekarang dioperasikan. Kemudian ada monitoring dan maintenance. Kemudian yang terakhir ini mungkin bersifat waktu ke waktu ya. Jadi melihat juga apa itu namanya pengaruh dan besarnya masalah yang mungkin timbul dari basis data. Bisa saya sampaikan di materi 2 kali ini. Kemudian ada proses desain basis data. Yang pertama di sini ada tujuan desain basis data. Bagaimana cara kita yaitu memenuhi kebutuhan isi informasi dari pemakai dan aplikasi tertentu, menyediakan struktur informasi alami dan mudah dipahami, mendukung kebutuhan pemrosesan dan performansi objektif seperti response time, processing time, and storage space,
bagaimana kita mempercepat kan ada lainnya dalam basis data. Salah satu teknik. Oke, langsung saja kita mulai. Yang pertama tahap 1, koleksi dan analisa kebutuhan yang kita kerjakan seperti itu. Aktivitas yang merupakan bagian dari tahap ini adalah area aplikasi mayor dan kelompok pemakai yang akan menggunakan basis data atau pekerjaan apa yang akan diakibatkan diidentifikasi. Kemudian dokumen yang sudah ada yang berhubungan dengan aplikasi dipelajari dan dianalisa. Selanjutnya, lingkungan operasi saat ini dan rencana penggunaan informasi dipelajari. Penulisan respon untuk menentukan pertanyaan terhadap dikelompokkan dari pemakai basis data potensial atau kelompok pemakai. Tahap 2, desain basis data konseptual. Tahap 2 ini nanti ada beberapa tahap ya. Yang di sini dijelaskan dulu adalah tahap 2A, desain skema konseptual. Tujuan desain skema konseptual adalah skema lengkap tentang struktur basis data, semantik, interrelationship, dan constraint. Hal ini tergantung dari DBMS yang digunakan. Pada tahap desain basis data, diperlukan menggunakan model data konseptual level tinggi dengan karakteristik seperti berikut ya. Yang pertama yaitu adalah expressiveness. Model data yang cukup ekspresif untuk membedakan perbedaan tipe data, relationship, dan constraint. Kemudian ada simplicity and understandability. Model cukup sederhana untuk pemakai yang tidak mengerti dan menggunakan konsep tersebut. Kemudian ada minimality. Model mempunyai sejumlah kecil konsep dasar yang berbeda dan tidak overlapping. Kemudian ada diagrammatic representation. Merupakan sebuah model dalam bentuk notasi diagram untuk menampilkan skema konseptual yang mudah diinterpretasikan. Kemudian ada formality. Skema konseptual ditampilkan dalam model data harus merepresentasikan spesifikasi formal data, sehingga konsep model harus ditentukan secara akurat dan tidak berganda. Terdapat dua pendekatan untuk merancang skema konseptual yang diturunkan dari kebutuhan yang dikoleksi. Pendekatan pertama adalah pendekatan desain skema terpusat atau one shot, di mana kebutuhan dari aplikasi yang berbeda dan kelompok pemakai pada tahap 1 digabungkan ke dalam satu himpunan kebutuhan sebelum desain skema dimulai. Kemudian ada pendekatan ke desain skema konseptual. Terdapat dua pendekatan untuk merancang skema konseptual yang diturunkan dari kebutuhan yang dikoleksi. Pendekatan yang pertama adalah pendekatan desain skema terpusat atau one shot. Seperti itu. Jadi di sini nanti hampir sama dengan yang tadi, yaitu adalah one shot ya. Kemudian ada pendekatan kedua adalah pendekatan view integration, yaitu di mana kebutuhan tidak digabungkan. Selama tahap view integration, skema bagian digabungkan ke dalam skema konseptual global untuk keseluruhan basis data. Nah, di sini bisa kita lihat beberapa yang namanya itu proses desainnya, mulai dari ERD, terus lanjut ke CDM, PDM, seperti itu ya. Jadi kalau menggunakan aplikasi seperti layaknya di Power 2000 atau apa itu ya, Power Design itu kan dia kan menggunakan konsep CDM dan PDM. Nah, itu lebih memudahkan kita dalam memproses desain dalam database. Apa yang kita butuhkan, terus tipe data apa yang kita inginkan, itu mudah jika kita menggunakan sebuah aplikasi tersebut. Dan dimana kalau kita menggunakan sebuah aplikasi, contohnya kita membuat CDM di dalam sebuah aplikasi tersebut, kita enak dalam kita itu mengkonvertnya menjadi PDM, itu enak. Jadi kita tinggal klik langsung menjadi PDM, sehingga ini akan mempersingkat waktu kita untuk mendesain sebuah database. Kemudian di sini bisa kita lihat juga, ini beberapa contohnya lagi bagaimana ini ER model ini digambarkan untuk mendesain sebuah database. Kemudian skema atau integrasi view.
Skema integrasi dibagi ke dalam beberapa bagian, identifikasi korespondensi dan konflik di antara skema karena skema dirancang individual. Perlu menentukan konstruksi khusus dalam skema yang mempresentasikan konsep dunia nyata yang sama. Modifikasi view untuk kesesuaian dengan lainnya. Satu skema dimodifikasi sehingga sesuai dengan skema lainnya. Menggabungkan view. Skema global dibuat dengan menggunakan skema individu. Restrukturisasi sebagai langkah akhir, skema global dianalisa dan direstrukturisasi untuk memindahkan redundansi dan kompleksitas yang tidak perlu. Kemudian ada tahap 2B. Tujuan dari tahap 2B di mana proses dilakukan paralel dengan tahap 2A untuk mendesain karakteristik transaksi basis data yang diketahui aplikasi dan cara DBMS independen. Bagian terpenting dari perancangan basis data adalah menentukan karakteristik fungsi transaksi tersebut sebelumnya dalam proses perancangan. Hal ini menjamin skema basis data akan memasukkan semua informasi yang dibutuhkan oleh transaksi tersebut. Ini adalah beberapa contoh dari ER model bagaimana mendesain database tahap kedua. Jadi setelah kita tadi mengenal tahap ke-1 yaitu tentang bagaimana kita mendesain database, kemudian dari tahap 1 itu kita lanjut ke tahap 2. Jadi tahap 2 di sini itu mengimplementasikan dari tahap 1 tadi, tidak kok kita itu pisahnya satu-satu. Jadi tahap 1 itu pisah, tidak. Jadi kita memisahkan tahap 1 dan dengan tahap 2 itu agar itu lebih mudah aja untuk dipahami seperti itu. Di sini juga ada. Kemudian pemilihan DBMS. Pemilihan DBMS berdasarkan beberapa faktor, beberapa hal teknis, ekonomi, dan kebijakan organisasi. Faktor teknis berhubungan dengan ketepatan DBMS yang dipilih. Yang termasuk faktor teknis adalah tipe DBMS, relasional, objek, dan lainnya. Struktur penyimpanan dan akses path yang didukung DBMS. Ketersediaan antarmuka pemakai dan memogram. Tipe bahasa query tingkat tinggi, ketersediaan alat bantu pengembangan, kemampuan berhubungan dengan DBMS lain melalui media standar. Pilihan arsitektur yang berhubungan dengan operator client server dan lain sebagainya. Faktor non-teknis berdasarkan pertimbangan faktor ekonomi dan organisasi antara lain software acquisition cost, maintenance cost, hardware acquisition cost, database creation and conversion cost, kemudian ada personal cost dan training cost operating. Di sini itu merupakan beberapa faktor yang akan mempengaruhi organisasi itu dalam memilih DBMS-nya. Tahap yang kelima adalah desain basis data fisik. Kriteria berikut biasanya digunakan untuk menuntun pemilihan rancangan basis data fisik. Waktu respon merupakan waktu antara pengiriman transaksi basis data untuk eksekusi dan penerimaan respon. Utilitas ruang penyimpan yaitu merupakan jumlah ruang penyimpan yang digunakan file basis data dan struktur akses path pada disk termasuk pengindekan dan akses path lain. Transaction throughput yaitu merupakan jumlah transaksi rata-rata yang dapat diproses per menit. Merupakan parameter basis dari sistem transaksi seperti yang digunakan pada reservasi pesawat atau bank. Di sini tahap 6 implementasi basis data dan tuning. Setelah rancangan logika dan fisik selesai, kita dapat mengimplementasikan sistem basis data. Hal ini merupakan tanggung jawab DBA bersama desainer basis data. Transaksi basis data harus diimplementasikan untuk aplikasi yang dibuat. Programming berdasarkan spesifikasi konseptual dari transaksi dan kemudian menulis dan melakukan uji coba kode program dengan perintah DML. Jika transaksi siap dan data tersimpan ke basis data, tahap rancangan dan implementasi selesai dan tahap operasi dari sistem basis data dimulai. Wah, alhamdulillah ya kita udah menerima beberapa materi. Terus yang kita lakukan sekarang itu apa? Kita akan mencoba latihan-latihan soal dari beberapa materi yang sudah kita bahas di depan tadi ya. Yang pertama yaitu adalah manakah dari 6 tahap tersebut
sebagai aktivitas utama dalam proses perancangan basis data dan mengapa? Coba kalau kalian amati itu yang mana? Ayo. Jadi di sini jelaskan ya, yang paling utama dalam perancangan database adalah tahap koleksi dan analisa kebutuhan. Karena untuk menentukan kebutuhan suatu sistem database, kita harus mengenal terlebih dahulu bagian-bagian lain dari sistem informasi yang akan berinteraksi dengan sistem database, termasuk para user yang ada dan yang baru, serta aplikasi inilah yang kemudian dikumpulkan dan dianalisa. Jadi sudah pasti ya bagaimana sebuah analisa itu sangat penting di dalam kita mendesain sebuah database, di mana tanpa analisa itu output yang kita berikan itu akan apa itu namanya ya, akan tidak karuan gitu. Jadi sebuah analisa itu sangat penting sekali sebelum kita mendesain database, apalagi kalau kita itu ingin mendesain database itu dengan teori atau dengan kapasitas yang sangat besar atau lumayan besar, itu analisa sangat berpengaruh sekali dalam proses pendesainannya. Kemudian sebutkan 6 tahap perancangan basis data tadi. Kita tahu ya ada 6 tadi ya: koleksi dan analisis kebutuhan, desain basis data konseptual, pemilihan DBMS, pemetaan model data, desain basis data fisik, implementasi dan tuning sistem basis data. Kemudian mengapa perancangan skema dan aplikasi dilakukan secara paralel? Ayo, kenapa paralel? Ya benar, karena agar menghasilkan skema basis data konseptual dan menghasilkan spesifikasi level tinggi ya untuk aplikasi tersebut. Kemudian ada mengapa digunakan model data implementation independence selama perancangan skema konseptual? Ya benar. Jadi yang pertama itu adalah tujuan desain skema konseptual adalah skema lengkap tentang struktur basis data, semantik relation and constraint. Hal ini tergantung dari DBMS yang dilakukan. Mungkin bisa dibaca sendiri ya, ini bagaimana. Terus selanjutnya, mengapa perlu dilakukan koleksi dan analisa kebutuhan? Diperlukan koleksi dan analisa kebutuhan untuk mengetahui dan menganalisa keinginan pemakai terhadap suatu baris data sedetail mungkin. Terus bagaimana karakteristik dari model data untuk rancangan skema konseptual harus diproses. Yang pertama itu yaitu expressiveness, kemudian ada simplicity and understandability, kemudian ada minimality, ada diagrammatic representation, kemudian ada formality. Seperti itu. Kemudian apa perbedaan dua pendekatan utama dalam rancangan skema konseptual? Yang pertama yaitu ada sistem independent mapping, kemudian ada gathering the schemas to aspek-specific DBMS. Perbedaannya yaitu adalah pada bentuk ini pemetaan tidak mempertimbangkan karakteristik. Kemudian jika tailoring itu tadi DBMS yang berbeda mengimplementasikan model data dengan menggunakan pemodelan khusus. Strategi apa yang digunakan untuk merancang skema konseptual dari kebutuhan? Ada 4 strategi: top down strategi, bottom up strategi, inside out strategi, dan mixed strategi. Seperti itu. Kemudian ada langkah-langkah view integration ke rancangan skema konseptual. Ada 4 ya: identifikasi korespondensi dan konflik di antara skema, kemudian ada modifikasi view untuk kesesuaian dengan lainnya, kemudian menggabungkan view dan restrukturisasi. Ya, mungkin udah selesai ya, alhamdulillahirobbilalamin. Mungkin itu saja materi desain basis data yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada kurangnya, saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.